Oke, jadi gini, kenapa sih sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya sudah, jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. Nggak bisa dijelaskan mungkin saksi-saksi hari ini, Kak? Kalau saksi kita bawa memang saksi yang tahu persis persoalan, bahkan persoalan yang merupakan tindak kejahatan. Jadi saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur, titik, dengan ancaman hukumannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal. Kejahatan sendiri seperti apa mungkin sih Bang? Kejahatannya kalau boleh tahu seperti Kalau apa? kejahatan tanya di atas, karena ini terkait dengan tindak pidana anak yang lebih terperinci, silakan tanya di atas. Yang jelas ini adalah kejahatan. Bukti yang dibawa apaan aja Bang? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang kalau Anda melihat videonya Anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu di atas yang menyampaikan. Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri. Saya nggak ngerti apa arti takut. Dan saya tidak mau tahu kalian senang atau tidak netizen kepada saya. I don't care. Jadi, persoalan Loli ini, ada masalah dengan anak ini. Dengarin aspirasinya. Fitri Salhuteru, kami selalu kontak hampir tiap hari. Fitri bilang, Bang, setahu saya, selama saya bergaul dengan Nikita Mirzani dan Loli, dia tidak pernah cerita Bude. Saya juga kaget kok tiba-tiba ada Bude. Ini Bude yang mana nih? Saya baru akan yakin kalau ayahnya Loli tampil. Ayah kandungnya Loli tampil. Ini anak sudah begini gitu. Apa kita harus menunggu Loli itu sesuai dengan disampaikan ke saya, dia harus mati dulu? Saya udah bilang sama kalian. Selama ini yang namanya Bude tidak pernah ada. Itu kata Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru, saya buka nih. Ketika ketemu dengan saya Loli kemarin, Loli minta telepon, Om tolong Om, sambungkan saya dengan Tante Fitri. Dia orang baik. Saya sambungkan sebentar video call, nangis dua-dua. Bahasa Fitri sederhana, sabar nak. Artinya apa? Saya melihat bahwa anak ini memang penuh dengan penderitaan. Bayangkan aja 13 tahun dia merasa sudah disuruh untuk melakukan kegiatan lain. Kalau dia tidak mau, dikurung di kamar, dipukul. Itu kan kata dia. Bahkan dia bilang ada dugaan untuk, ya mungkin dia akan dihabisi. Kamu berhak untuk hidup layak, mendapat pendidikan yang layak, selamat dan nyaman. Karena kamu tidak pernah meminta lahir ke dunia ini dari rahim seorang Nikita Mirzani. Akhirnya gue tahu kondisinya dia, ternyata putih, cantik, apapun itu ya, gue lihat dia makin ngerawat diri lah dia, ngerawat diri. Jadi gue bilang, Pak, dan masih berijab, itu yang gue tunggu, yang gue lihat. Poin pentingnya di situ, dia masih berijab, itu yang gue suka. Jadi makanya alhamdulillah banget sampai dia bisa ngomong untuk gue. Terima kasih buat yang rekam itu, ya. Oke, dia artinya setelah lu melihat apa statement dari Loli, lu akan memperjuangkan hubungan lu dengan Loli. Terus keluarga lu seperti apa, menerima enggak? Dari pihak keluarga kita bakal ngomongin lagi, dan pastinya kalau buat gua itu pasti bakal ditolong sama keluarga gua. Apalagi kalau gua udah suka, udah sayang, dari awal juga yang bantu kan keluarga gua, Loli, dan itu udah setuju. Nah, betul Bunda, tapi Bunda harus lihat video sebelumnya atau kesaksian dari Nikmirnya. Bukannya si Nikmir itu nggak mau menerima Loli ketika dia datang sampai subuh nggak dibukain pintu. Dia datang itu berserta si kodel-kodel, udah gitu ada wartawan-wartawan yang itu sudah siap standby tapi posisinya ngumpet. Kalau emang dia pengen relat apa, ya udah biar aja wartawannya ada kelihatan sama dia di depan pintu. Si Nikmir itu ngeliat dari CCTV bahwa sudah ada tuh kamera di banyak kamera yang tersembunyi. Harusnya kalau emang bener-bener niat dia mau minta maaf, mau balik lagi gitu kan, nah dia ya datang aja sungkeman gitu, nggak usah mau digembor-gembor juga. Tapi orang tua mana yang nggak sakit hati anaknya, anak kebanggaan loh ya, terus
tiba-tiba seperti itu ngebuka aib emaknya atau ngata-ngatain emaknya kayak gitu, sakit hati. Aku aja nih ya, anakku cuma ngebentak aku atau aku lagi ngomong terus dia melengok dicuekin, sakit hatinya nauzubillah. Pasti bunda juga seorang ibu tahu kan, ibu mana yang gak sakit hati digituin. Tapi anak ini pintar manipulasi ya, terus anak ini tuh ratunya drama kalau aku bilang. Jadi sesuatu hal yang dibuat-buat banget sama dia itu memungkinkan. Makanya kenapa Nikmir itu juga sama timnya lebih kayak memblow up gitu, biar semua orang tuh tahu, kelihatan gitu loh bahwa Nikmir tuh bukannya nggak usaha atau nggak sayang sama dia gitu, tapi sayang, dia takut anak kayak ini tambah rusak yang udah dirusak karena pergaulan bebas gitu. Makanya ya di blow up lah dengan cara seperti itu, karena anak ini juga sudah mempersiapkan untuk kayak membalikan fakta atau bahkan ya taulah, aku nggak perlu sebutin, bunda bisa lihat, mungkin cari ya informasi lebih detailnya, itu udah banyak bun gitu. Jadi bukannya si Nikmir nggak mau datang sendiri, itu juga sudah dia sudah welcome, tapi masalahnya anak ini terus berulah, apalagi nauzubillah menjalik kayak itu, kalau ngomong ngatain emaknya lu itu rasanya gue pengen masukin lagi, tau kagak tuh anak kalau kayak begitu, bukan lewat itu, bukan lewat perut, lewat spiteng ya, lewat lubang spiteng tuh rasanya pengen gue masukin lagi kalau punya anak kayak begitu. Amit-amit ya Tuhan, itu kayaknya kudu diruqyah dah, kasihan banget kan emaknya. Aku kalau jadi dia juga ya ampun sedih banget digituin sama anak sendiri, anak kebanggaan sendiri. Kok gak ngerti si Loli ini nih kenapa gitu loh otaknya, kok bisa sampai kayak begitu. Orang mah udah adem ayem aja, malu udah kaya, apa aja dikasih gitu kan. Nah jadi ya singkatnya sih kayak gitu bun. Sebenarnya bukannya Nikmir gak mau, tapi memang mereka tuh sudah merencanakan hal lain untuk ya namanya si Fadel ya kan, untuk si Loli sendiri gitu, mau cuma numpang eksis doang kayak gitu loh. Jadi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, ya Nikmir juga nggak mau lah. Kalau emang dia mau bertobat ya coba bertobat dengan benar, ikhlas. Itu pun dia pulang juga kan karena dipaksa dari berbanyak pihak, bukan karena dasar dia sendiri kayak gitu sih. Jelas mamanya nggak mau karena tahu anaknya nggak ikhlas. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos, insya Allah ya, karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Ini Fadel, Loli itu satu contoh, banyak yang lain. Ya, ini adalah tindak pidana, bagi saya ini adalah tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, ya, lex spesialis, dia tidak masuk dalam undang-undang umum. Ancamannya adalah 15 tahun penjara maksimal, minimal 5 tahun penjara. Ini nyata. Mohon maaf teman-teman, ini saya kasih tahu ya, mau perawan, mau tidak perawan, apabila Fadel pernah satu kali saja menyetubui, itu namanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kalau persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu masuk dalam undang-undang perlindungan anak. Perjuangan daripada Nikita Midyani, sampai Nikita Midyani mengatakan, saya penjarakan, itu benar. Kenapa? Dasarnya mudah, cuman laporan polisi, visum, ya kan, tersangkanya. Jadi ya jangan selalu tuh saya tuh disalah-salahin ya. Kita
kita itu udah berbuat baik, udah melakukan yang terbaik buat orang lain gitu kan, lama-lama nggak terima juga ya guys kalau disalah-salahin. Dibilang provokator lah pada saat anaknya di UK sana. Nggak ada, saya nggak ada. Saya yang selalu mengatakan ke Loli, bagaimanapun dia adalah ibumu, jangan melawan. Pulang baik-baik, pulang ke rumah ibumu. Kalau saya memang selalu ngasih uang, ya ngasihlah. Gimana orang anak itu nggak makan di sana, ya? Orang anak itu selalu kelaparan di sana. Dia mau minta uang sama siapa? Kalau bukan sama orang-orang yang dia kenal, ya. Harusnya kan jadi ibunya juga berterima kasih ya. Di amarah dia yang ingin mendidik anaknya, masa iya dibiarkan anaknya kelaparan? Gak gitu juga guys mendidik anak ya. Udahlah, pokoknya saya mah segala apapun bentuk berita yang tidak benar akan saya luruskan biar kalian tuh melek